Dadang Iskandar, pelaku penembakan Kompol Anumerta Ulil Rianto Asari di Mapolres Solok Selatan yang terjadi pada hari Minggu 24 November 2024 telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan memimpin penyekatan antisipasi gesekan pendukung pasca hasil quick count TPS di wilayah Situbondo, Jawa Timur. Polres Ngawi Polda Jawa Timur melakukan berbagai kegiatan positif sebagai upaya cooling system saat pungut suara Pilkada serentak 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama Sibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir pada panggilan penyidik kepolisian yang dijadwalkan pada Kamis 28 November 2024 di Gedung Bareskrim Polri yang rencananya akan dilakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kepolisian menjadwalkan pemanggilan terhadap Firly Bahuri pada Kamis 28 November 2024 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Namun pada pemanggilan kedua ini, dirinya kembali tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Ian Iskandar. Pemeriksaan ini merupakan sebagai tindak lanjut dari kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kuasa hukum Firly telah menyambangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri untuk memberikan surat pernyataan berhalangan hadir kepada penyidik bahwa tersangka tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Hari ini kami sebelum ke sini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurun lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan. Kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa mengatakan bahwa Polri telah menjalin kerjasama dengan polisi Malaysia terkait pengejaran buronan dalam kasus narkoba. Hal ini disampaikan pada Kamis 28 November 2024 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Tadi kita pagi pukul 10.00 sampai pukul 12 ada pertemuan bilateral dengan polisi JCN Malaysia ya dengan Datu Kuang Kin ya. Kita membahas masalah DPO kita yang berada di Malaysia dan DPO Malaysia dan Indonesia. Setelah itu juga kita mengantisipasi jalur masuk narkotika terutama sabu melalui jalur Malaysia yaitu melalui Golden Triangle ya. Kita sepaham
kita akan tutup semua jalur-jalur pintu masuk baik daerah Sumatera maupun daerah Kalimantan. Ya, nanti ke depan kita akan buat pertukaran untuk polisi, saling melakukan kerjasama. Ya, seperti dilakukan Thailand, kita bisa melakukan surveillance di Malaysia untuk menangkap para DPO kita di Malaysia. Karena banyak gembong-gembong DPO kita yang di Malaysia yang belum tertangkap. Kita sudah sepakat, kita boleh datang ke sana untuk melakukan surveillance terhadap DPO kita di Malaysia dan dia akan bantu. Kita pun demikian, dia juga ada DPO kita, nanti kita bantu juga untuk surveillance ke wilayah kita supaya kita bisa ungkap para pelaku narkoba yang ada di Malaysia. Pemirsa, Dadang Iskandar, pelaku penembakan Kompol Anumerta Ulil Rianto Asari di Mapolres Solok Selatan yang terjadi pada hari Minggu 24 November 2024 telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri. Sidang putusan Komisi Kode Etik Polri terhadap Dadang Iskandar yang berlangsung pada Selasa 26 November 2024 diawasi langsung oleh Irwasum Polri hingga Kompolnas RI. Mantan Kabaks Ops Polres Solok Selatan Sumatera Barat, Dadang Iskandar telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri pada Selasa 26 September 2024. Sidang kode etik yang berlangsung kurang lebih sekitar 10 jam. Dadang Iskandar yang hadir langsung dalam sidang serta 13 orang saksi mengikuti jalannya sidang hingga pembacaan putusan terhadap pelanggar Dadang Iskandar. Divisi Propam Mabes Polri melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Dadang Iskandar merupakan langkah tegas Polri terhadap pelanggar kode etik Polri dengan menindak secara tegas anggota Polri yang melanggar hukum dan mencoreng institusi Polri tanpa pandang bulu. Keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri ini, pelanggar Dadang Iskandar menjatuhi hukuman sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atas dasar yang menunjukkan bahwa perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela yang melanggar kode etik Polri hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Memastikan sidang Komisi Kode Etik Polri berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, sidang ini diawasi dan disaksikan langsung pengawas internal Polri, yakni Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Abdul Karim, hingga Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia Irjen Pol Purnawirawan Arief Wijaksono Sudi Utomo. Kami selaku pengawas fungsional Polri hanya ingin memastikan apakah memang sudah betul proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan, dan kami melihat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana perkara sedang berproses. Kemudian satu lagi yaitu proses penindakan penyidikan tindak pidana yang diawali oleh almarhum Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Ini sekarang sudah diambil alih ke Polda Sumbar. Kami lihat sudah berjalan dengan baik. Sementara barang bukti tersangka ini sudah diambil alih oleh Polda Sumbar, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Melalui sidang Komisi Kode Etik ini, Polri menegaskan bahwa komitmen Polri sebagai sebuah institusi terus meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat. Polri akan terus melakukan pengawasan hingga evaluasi guna peningkatan kualitas kerja serta pelayanan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Tim pengawasan operasi Mabes Polri melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Bantul untuk memastikan kesiapan personel dan fasilitas pendukung operasi Mantap Praja 2024. Tim pengawasan operasi Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol Hadi Utomo bersama anggota tim melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Bantul pada Selasa 26 November 2024. Tim pengawasan operasi Mabes Polri diterima langsung oleh Kapolres Bantul, AKBP Michael R. Risakota,
bersama jajaran tim Posko dan operator operasi Mantap Raja Progo 2024 di Mapolresta Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam keterangannya, Brigjen Pol Hadi Utomo menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan supervisi guna memastikan kesiapan personil dan fasilitas pendukung operasi Mantap Raja 2024. Brigjen Pol Hadi Utomo mengecek command center dan mengapresiasi kesiapan administrasi posko operasi Mantap Raja Progo 2024 dengan sangat baik. Ini menunjukkan keseriusan jajaran Polres Bantul dalam mengawal proses Pilkada serentak 2024. Usai melakukan supervisi, tim pengawasan operasi Mabes Polri selanjutnya melakukan pengecekan kesiapan TPS 09 Mandingan dan TPS 01 Kadirojo di wilayah Bantul, Yogyakarta. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan memimpin penyekatan antisipasi gesekan pendukung pasca hasil quick count TPS di wilayah Situbondo, Jawa Timur. Meskipun himbauan telah dilakukan untuk menghindari konvoi setelah perhitungan di sejumlah tempat pemungutan suara, antusiasme massa pendukung masing-masing paslon tak terhindarkan. Situasi ini menuntut kerja keras dari personel Polres Situbondo Polda Jatim untuk melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan raya guna mencegah kemungkinan terjadinya gesekan antar pendukung. Ratusan personel Polres Situbondo bersama Brimob dan TNI dipimpin langsung Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengimbau simpatisan yang melakukan konvoi di jalan raya untuk kembali ke rumah atau posko masing-masing sebagai upaya pencegahan terhadap potensi keributan atau gangguan keamanan yang dapat muncul akibat euforia massa pasca perhitungan suara di TPS. Dari pantauan di lapangan, ditemukan simpatisan paslon yang melakukan konvoi kemenangan, namun telah diimbau untuk kembali sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat atau pengendara lainnya dan situasi Kaptipmas tetap aman kondusif. Polres Bantul menjamin keamanan pemilih yang masih dalam masa tahanan saat menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Bantul 2024. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawidnyana mengatakan total ada 37 tahanan dengan rincian 15 tahanan di Polres Bantul dan sisanya tersebar di Polsek jajaran yang mengikuti pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Bantul 2024. Mengenai mekanisme pemungutan suara para tahanan, petugas KPPS didampingi petugas keamanan TPS, KPU, dan Bawaslu mendatangi tahanan secara langsung. Polres Bantul telah berkoordinasi dengan KPU yang bertugas memfasilitasi proses pemungutan dan perhitungan suara para tahanan. Kegiatan ini merupakan salah satu pelayanan kepada tahanan Polri yang akan menyalurkan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Kepolisian dalam kegiatan Pilkada serentak hanya sebatas melakukan koordinasi dan pengamanan terhadap tahanan yang akan melaksanakan pencoblosan di ruang tahti Polres dan Polsek jajaran. Untuk mengetahui bagaimana Polres Bantul menjamin keamanan pemilih yang masih dalam masa tahanan serta mendapatkan hak untuk mencoblos pilihannya saat pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Bantul 2024, kali ini kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawidnyana. Selamat sore Pak Jeffrey. Selamat sore Mbak Ines. Baik, mungkin dapat dijelaskan proses warga binaan saat pemungutan suara Pilkada 2024. Ya, proses warga binaan saat pemungutan suara kemarin berjalan kondusif dan terkendali. Tentunya antusias dari warga binaan pun sangat disambut baik dan ada kisah-kisah lucu. Lucunya itu ada yang baru pertama kali memilih dan itu memilihnya di rutan Polres Bantul. Itu jadi ada
hal-hal yang pastinya menjadi terngiang-ngiang atau menjadi kenangan bagi mereka. Itu Mbak, kalau untuk terkait prosesnya, sebenarnya tidak hanya pilkada, saat pemilu pun Polres Bantul juga memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan. Ini menjadi salah satu bentuk dari pelayanan Polres Bantul kepada para tahanan. Namun di sini bukan TPS khusus, tetapi petugas TPS terdekat yang mendatangi rutan Polres Bantul. Nanti ada petugas KPPS yang didampingi petugas keamanan dari TPS atau KPU dan Bawaslu juga ikut mendampingi kegiatan secara berlangsung. Memang benar Mbak, untuk terkait tahanan yang ikut, total ada 37 tahanan dengan rincian 15 tahanan di Polres Bantul dan lainnya tersebar di Polsek Jajaran. Sebenarnya ada satu tahanan yang tidak bisa ikut Mbak, dikarenakan belum terdaftar, karena memang pendaftaran terakhir maksimal tanggal 20 November, sedangkan satu tahanan tersebut baru masuk ke Polres Bantul lebih dari tanggal 20. Baik. Kemudian adakah syarat tertentu tahanan yang boleh dan tidak boleh dalam mengikuti pilkada? Ya, syarat tertentu boleh atau tidaknya tentunya sama seperti pemilihan lain Mbak, terkait usia dan domisili. Tentu dari mekanisme pencoblosan kita sudah sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Mbak. Baik, kemudian yang terakhir mungkin ada pesan himbauan kepada masyarakat agar pasca pilkada Kamtibmas tetap kondusif. Silakan Pak. Ya, himbauan untuk masyarakat tentu sama-sama menjaga wilayah Bantul atau sekitarnya dalam situasi kondusif dan terkendali. Siapapun yang terpilih, tetap kita dukung program-programnya. Untuk para pendukung juga harus bijak dan tidak melakukan sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranamidyana telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, untuk berita selanjutnya, Polri melalui Divisi Humas Polri menggelar penyampaian informasi terkait dengan update gangguan Kamtibmas per tanggal 27 November 2024, di mana pada tanggal tersebut gangguan Kamtibmas mengalami penurunan, yaitu sebanyak 510 kasus atau 36,14%. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adrimulan Caniago dalam konferensi pers pada pagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Kamis 28 November 2024, saya selaku Kabag Penum di Humas Polri akan menyampaikan informasi. Pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 27 November 2024. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 510 kasus atau 36,14%, yaitu pada hari Selasa 26 November 2024 sebanyak 1.411 kejadian dan pada hari Rabu 27 November 2024 sebanyak 901 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain pencurian dengan pemberatan curat sebanyak 65 kasus, narkotika sebanyak 23 kasus, curanmor sebanyak 26 kasus, judi sebanyak 2 kasus, pencurian dengan kekerasan curas sebanyak 8 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 sebanyak 293 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 26 November 2024 sebanyak 441 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 148 kejadian atau 33,56% dengan rincian sebagai berikut.
Jumlah kecelakaan 293 kejadian, korban meninggal dunia 26 orang, korban luka berat 30 orang, korban luka ringan 305 orang. Kerugian materi Rp712.261.000. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Berita ini dapat diakses melalui website portal.humas.polri.go.id dan mediahub.polri.go.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.